Shalom teman beranda Trisa semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Teman beranda Trisa semua, apabila new normal nanti diterapkan, nantinya akan ada suatu fenomena di mana banyak masyarakat yang berpaling pada moda transportasi sepeda untuk mobilitas jarak pendek. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan dalam ruangan tertutup dan menghindari antri. Bersepeda juga bisa membuat kesehatan tubuh terjaga. Nah, untuk membahas tentang bagaimana nantinya di era new normal nanti kemudian sepeda menjadi satu alternatif dalam transportasi, kita diskusikan bersama Ibu Dr. Fitri Ismiati, seorang dosen yang sangat cantik yang memilih bersepeda sebagai hobi dan juga sebagai sarana untuk berolahraga. Selamat malam, Bu Fitri. Malam. Alhamdulillah. Cantik saja. Masih sempat sepedahan? Tadi pagi sudah ke Bangkalan tadi pagi. Ke Bangkalan? Iya. Ke Bangkalan bersepeda berangkat jam berapa, Bu Fitri? Biasanya kalau sama teman-teman untuk setiap pagi agenda rutin kita biasanya kita bangun jam 4.15. Teman-teman ada persiapan sholat, yang lainnya persiapan untuk bersepeda. Terus biasanya ketemu di meeting point kita jam 5 pas. Ya, jam 5 pagi berangkat ke, ada yang tadi ke Pandaan, ada yang ke Surya, ada yang ke Tretes. Kalau saya favorit route-nya adalah Bangkalan. Oh. Ya. Jaraknya kira-kira PP sekitar 70 sampai 75 km. Itu berarti berangkat dari Surabaya, dari rumah, balik lagi, kira-kira masuk Surabaya jam berapa tuh? Kira-kira kalau masuk Surabaya lagi 7:30. Oh. 7:30 pagi. Seneng ya. Iya. Ya. Bu Fitri, matur nuwun. Ya. Terima kasih sudah mampir di beranda saya untuk sharing-sharing tentang pengalamannya bersepeda. Tentang sepeda. Karena kebetulan hari ini memperingati Hari Sepeda Internasional 3 Juni. Teman-teman banyak yang belum tahu kalau tanggal 3 Juni itu diperingati sebagai Hari Sepeda Internasional. Gitu. Iya, selamat Hari Pesepeda Internasional. Nah, kalau saya kemudian ada sepeda, yang saya ingat adalah memang Bu Fitri. Oke. Iya, betul. Bu Fitri, kita ngomongin tentang hal yang sekarang lagi banyak disampaikan oleh banyak diomongin gitu ya, tentang new normal nih. Gitu ya, tentang new normal. Nah, ada satu pengamat yang menjelaskan bahwa menanggapi tentang adanya berlakunya new normal dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, itu bersepeda itu akan menjadi suatu moda transportasi alternatif. Iya. Gitu. Dalam kondisi new normal. Bagaimana nih tanggapannya Bu Fitri? Monggo, silahkan. Ya. Oke, kaitannya dengan kota-kota besar seperti di Eropa, ada Paris, Berlin, dan Milan, memang sudah menerapkan new normal dan mereka sudah beralih dari transportasi umum ke sepeda, Bu Siwi. Nah, kalau kita lihat, mungkin kalau skemanya sebenarnya kalau di Eropa itu ada plan velo, jadi mereka memang sudah menyiapkan jalan sepanjang 65 km yang akan digunakan untuk pesepeda. Nah, dengan adanya pandemi corona ini, ternyata kebijakan itu dipercepat sehingga sekarang mereka sudah beralih dengan menggunakan sepeda. Tapi itu di Eropa memang fasilitas untuk parking sepeda memang sudah banyak ya. Bagaimana di Surabaya? Nah, Surabaya terjadi sesuatu boom yang menakjubkan sekali Bu Siwi akhir-akhir ini 2 bulan terakhir. Kebetulan saya saat ini menjadi brand ambassador Focus. Jadi saya berada di satu manajemen untuk distributor Focus. Nah, ternyata kebutuhan sepeda mengarah ke setelah pandemi ini meningkat drastis Bu Siwi. Jadi mungkin yang awalnya orang tidak aware atau biasanya tidak suka dengan sepeda, karena sepeda itu kan sebenarnya resikonya tinggi banget Bu Siwi, terutama untuk bersepeda di Surabaya dan kota-kota besar lainnya, karena kita harus share the road. Biasanya kalau istilah kita adalah share the road dengan sesama pengguna jalan yang lain. Betul. Betul, dan kebetulan untuk di kota-kota besar, salah satu contoh Surabaya,
saat share the road itu kita itu selalu kalah Bu Siwi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di beberapa jalan protokol yang di Surabaya sudah disiapkan jalan untuk pesepeda. Ya, jadi memang kita kemarin juga sering lewat di situ, akan tetapi selalu diserobot dengan pengendara-pengendara yang roda lain, dua, ya, motor yang betul. lain. Nah, sehingga dalam hal ini juga mulai khawatir juga waktu itu sebelum pandemi tingkat kecelakaan teman-teman kita juga sudah ada beberapa yang kecelakaan. Jadi kecelakaan bukan karena kita tidak sadar dengan bagaimana kita mendisiplinkan diri saat bersepeda, karena kita juga sesama pesepeda biasanya kita sudah tahu proteksi diri kita bahwa bersepeda harus menggunakan helm, aksesoris wajib kita, kacamata untuk menghindari debu, dan kemudian harus menggunakan sepatu. Terus kemudian kita juga mempunyai lampu untuk yang kita gunakan lampu sepeda itu wajib aksesorisnya. Nah, ternyata pengguna jalan yang lain itu yang kurang aware terhadap kita, sehingga kita punya aturan tersendiri Bu Siwi, jarak yang aman itu adalah 1 meter dari kita. Misalkan kita bersepeda, nah sebaiknya mobil dan motor itu adalah 1 meter dari kita. Nah, itu kita sudah sosialisasikan ke beberapa pengguna jalan yang kadang-kadang kita memang punya program untuk sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Nah, ternyata setelah pandemi corona ini, Bu Siwi, hal yang mengagetkan terjadi pada saat kita bersepeda, kita mendadak mendapat tempat di hati masyarakat. Jadi kita jalan, ternyata mereka sudah akan menggeser sendiri, sehingga jalan kita untuk pesepeda akhir-akhir ini adalah lebih aman dibandingkan kemarin sebelum ada pandemi. Kalau saya nggak mungkin ini adalah sebagai hikmah corona ya, tapi kita bersyukur dengan adanya ini, sehingga terutama untuk di Surabaya setiap pagi Bu Siwi, kalau kita lihat di jalan-jalan protokol sudah mulai banyak sekali sekarang orang yang akan menggunakan sepeda ini sebagai alat transportasi dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Kalau menggunakan kekhawatirannya menggunakan transportasi umum itu ada yaitu protokol kesehatan yang tidak dipenuhi, misalkan bisnya berdesakan, terus kemudian angkutan umumnya juga standar kesehatannya kurang, seperti itu. Jadi lebih aman memilih sepeda. Alternatif lain mengapa sepeda, kalau saya tanya kepada teman-teman juga disebabkan karena selain kita bisa mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan kita, tanpa menggunakan fasilitas umum atau transportasi publik yang tersedia, kita juga bisa meningkatkan imun kita, Bu Siwi. Jadi teman-teman kita yang hobi olahraga itu biasanya akan jarang sakit, ya. Jadi kita ya mungkin sakit masuk angin gitu ya, jarang yang sakit sampai lama gitu, pasti ya recovery-nya cepat. Jadi imunnya agak lebih bagus karena metabolisme tubuh kita juga relatif lebih cepat dibandingkan yang tidak olahraga sama sekali. Nah, itu kira-kiranya. Iya, jadi justru malah yang bersepeda ini yang kemudian malah imun tubuhnya malah naik ya Bu Fitri ya. Iya. Nah, tadi Bu Fitri udah menyinggung bagaimana kalau kondisi dari jalan-jalan di Surabaya. Jalannya sih oke gitu. Tapi gimana nih Bu Fitri, pandangan Bu Fitri terhadap kesiapan beberapa kantor-kantor, mungkin juga kampus, kalau ternyata memang lebih banyak yang back to work atau kemudian school to work gitu ya, atau mungkin kampus to work gitu ya? Kalau menurut pandangan saya sebagai penggiat olahraga bersepeda, beberapa kantor dan kampus kita terutama mulai harus mempersiapkan secara lebih dini bagaimana mempersiapkan untuk tempat parkir sepeda kita. Karena kalau kita lihat sebenarnya yang dibutuhkan adalah model bike rack itu, Bu Siwi. Jadi bike rack itu adalah besi modelnya segitiga gitu yang biasa kita gunakan untuk parkir sepeda kita. Terus kemudian kebanyakan sepeda, salah satu contohnya adalah sepeda saya dan beberapa teman penggiat olahraga lain itu tidak menggunakan kunci, Bu Siwi. Karena sepeda kita adalah biasanya sepeda yang sangat ringan sekali, beratnya biasanya sekitar 6-7 kilo saja sepeda kita itu. Nah, sehingga kita tidak memungkinkan untuk membawa kunci sendiri. Nah, sebaiknya kalau menurut saya, kalau memang saat ini nanti new normal kita sudah mengarah kepada kesiapan bahwa nanti akan mulai lebih banyak orang yang menggunakan sepeda untuk back to school, back to work, atau back to campus gitu ya. Nah, masing-masing institusi ini sebaiknya menyiapkan bike rack, jadi rak sepeda. Nah, rak sepeda dijaga oleh security yang terpercaya gitu. Nah, karena tidak juga sekarang ini sepeda ini sangat mahal sekali. Nah, sehingga alasan keamanan itulah yang kadang-kadang yang membuat teman-teman ini agak enggan kemarin-kemarin untuk melakukan sepeda.
work ataukah back to kampus ataukah back to school menggunakan sepeda ini Bu Siwi. Iya, iya. Baik, Bu Fitri, tadi sudah kesiapan dari sisi jalan yang di Surabaya misalnya, atau kemudian kesiapan dari kampus maupun kantor-kantor. Nah, sekarang untuk dari sisi peluang bisnis yang kita mau diskusikan gitu. Akankah kemudian akan muncul peluang-peluang bisnis dengan adanya fenomena new normal yang membuka peluang untuk orang itu menggunakan sepeda untuk bekerja maupun untuk menuju ke kampus gitu. Ada peluang bisnis apa aja yang kira-kira bisa terbuka? Ya, dengan menjamurnya kebutuhan akan sepeda, jadi di beberapa dealer sepeda di Surabaya saat ini mulai kewalahan untuk menerima order pembelian sepeda, Bu Siwi. Ini data kita kira-kira kalau saya tanya dari distributor besar yang ada di Surabaya, yang untuk merek-merek sepeda tertentu, ini kenaikan untuk pembelian sepeda itu sampai 200-300%, antara 200-300%. Nah, ini memungkinkan bahwa mungkin di pertengahan tahun 2020 ini akan terjadi boom sepeda di Surabaya. Nah, fenomena ini akan membuat peluang bisnis yang terbuka luas sekali bagi teman-teman sekalian, terutama yang penggiat UMKM, itu biasanya kaitannya dengan makanan dan minuman yang bisa buka di antara jam 7 sampai jam 8. Karena selama ini setiap habis bersepeda biasanya kita akan mencari tempat yang digunakan untuk sekedar bersosialisasi setelah finish. Biasanya kalau berangkat pagi jam 5, teman-teman kita tidak sarapan, Bu Siwi, jadi cuma minum kopi sama makan roti 1 potong gitu. Nah, biasanya mereka akan nanti sebelum masuk jam 8, mereka akan bersosialisasi dulu, kira-kira ada waktu jam 7 sampai jam 8. Nah, ini membutuhkan suatu tempat. Jadi tempat yang dibutuhkan modelnya adalah coffee shop, yang bukanya pagi, kan kadang jarang banget yang buka pagi jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Sehingga kita mempunyai langganan-langganan tertentu dan itu saja. Kenapa itu saja tempatnya? Karena yang buka pagi hanya tempat itu saja Bu Siwi selama ini. Padahal kalau kita lihat mereka akan ramai banget. Sudah pasti kita akan memasuki new normal. Biasanya orang akan cenderung tidak mau berada di tempat yang penuh keramaian. Betul. Nah, ini menghindari berkerumun ya. Nah, biasanya kalau berkerumun mereka akan beda tempat. Nah, padahal yang buka pagi itu hanya tempat-tempat tertentu dan bisa dihitung dengan jari. Nah, itu kira-kiranya bisnis yang pertama yang terbuka peluang lebar untuk membuat model coffee shop yang dilengkapi dengan sarapan gitu, mungkin untuk persiapan mereka. Biasanya kadang-kadang termasuk saya juga biasanya kalau sepeda selesai langsung saya masukkan ke mobil Bu Siwi, saya langsung ke kampus. Jadi mandi dan lain-lain biasanya saya lakukan di kampus. Teman-teman kita juga melakukan hal yang sama untuk langsung ke kantor karena berkerja dengan waktu. Nah, itu adalah rutinitas kita. Dan itu kalau saya lihat bukan hanya 1 atau 2 orang yang melakukan hal yang sama, Bu Siwi. Kalau dihitung dengan jari, mungkin yang di sekitar saya itu biasanya setiap hari itu ada 200-300 orang yang mempunyai kebiasaan yang sama dengan saya. Nah, itu dari sisi makanan dan minuman. Dari sisi aksesoris, nah ini kita juga sudah mulai kehabisan toko-toko yang menjual aksesoris. Salah satu contohnya adalah distributor untuk jersey, Bu Siwi, karena memang baju sepeda itu dibuat spesifik, jadi bukan baju yang biasa, biasanya adalah modelnya dry fit. Jadi dry fit itu adalah kain yang memang harus cepat kering pada saat kita melakukan aktivitas outdoor, kan biasanya keringatnya banyak sekali. Nah, itu suatu kain, yang kain itu adalah cepat meresap keringat dan cepat kering. Jadi kita terhindar dari penyakit masuk angin gitu kalau orang Jawa bilang. Nah, itu terbuka juga peluang lebar di situ karena beberapa kita juga sudah mulai kesulitan untuk mencari baju-baju seperti itu. Terus kemudian selain itu adalah celana sepeda juga khusus Bu Siwi karena kita ada pads-nya ya. Ada pads-nya untuk menghindari adanya lecet. Nah, itu juga kita ini kita beli dari Jakarta, Bu Siwi. Jadi kita beli di Jakarta, nanti menunggu pengiriman sampai di Surabaya kapan gitu ya. Kalau bagi saya, karena saya adalah penggemar olahraga sepeda yang lama, sudah mempunyai beberapa
stok gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang baru, saya selalu ditanya teman-teman yang ada di IG saya, yang pemula, sepeda pemula, Mbak, ini beli di mana? Ini beli di mana? Kacamata beli di mana? Kacamata juga sama, helm juga sama. Dan biasanya satu sepeda, satu orang yang bersepeda, itu tidak akan menggunakan baju yang sama setiap hari, Bu Sivi. Nah, ini kan berarti kalau misalkan taruhlah dalam satu hari, dia ada istirahat 1 minggu 1 kali gitu aja ya, model kayak saya, berarti dalam 1 bulan itu dia akan keluar 25 hari. Sudah pasti satu orang tidak akan menggunakan baju yang sama selama 25 hari untuk satu orang. Dia 500 orang melakukan hal yang sama dengan saya. Nah, ini peluang banget terbuka bagi teman-teman yang menggeluti bidang konveksi untuk mengembangkan atau teknologi melalui riset and development untuk mencukupi kebutuhan namanya jersey, jersey sepeda kita. Nah, itu kira-kiranya Bu Siwi terbuka peluang lebar di situ. Bu Fitri, ada yang menarik tadi ketika Bu Fitri tadi menyampaikan, kita kan hidupnya nanti bentar lagi akan masuk ke new normal, di mana kemudian ada satu protokol kesehatan yang harus digunakan ketika bersepeda, yaitu masker. Betul. Nah, mungkin juga ya nantinya akan terbuka peluang bagaimana sih masker yang cocok untuk para bikers gitu. Karena kan mungkin akan berbeda ya Bu Fitri antara maksudnya tingkat kenyamanannya menggunakan masker yang kemudian biasa dipakai pada umumnya dengan Bu Fitri yang memang menggunakan itu untuk bersepeda pasti akan kebutuhannya berbeda. Gimana Bu Fitri kalau tentang masker? Saya baru 2 hari ini keluar dengan menggunakan masker, Bu Siwi, terus terang. Dan ternyata saya menemukan kesulitan pada saat saya menggunakan masker saat bersepeda dengan kain yang biasa, Bu Siwi. Nah, saya menggunakan 2 jenis kain. Satunya adalah memang masker yang saya buat kira-kira hari Minggu kemarin, itu memang diproduksi oleh pembuat jersey sepeda juga. Ya, saya tidak akan menyebut salah satu merek. Dan pada saat saya membeli, saya sudah bertanya apakah nyaman untuk bersepeda. Nah, mereka menjamin nyaman. Dan ternyata begitu saya pakai, Bu Siwi, ternyata kurang nyaman juga. Sehingga saya sulit mendapatkan kemarin kesulitan bernafas. Nah, ini kan lebih membahayakan. Jadi antara satu protokol kita akan mematuhi, di sisi lain kita juga kesulitan nafas karena kan heart rate monitor. Biasanya teman-teman pesepeda itu biasanya menggunakan, kalau saya menggunakan jam seperti ini namanya Garmin, Bu Siwi, atau di sepeda juga ada model alat kecil gitu, itu digunakan untuk memonitor jantung kita, heart rate gitu. Nah, begitu jantung kita tinggi, berarti asupan oksigen kita berkurang. Nah, saatnya saya akan buka masker. Nah, ini saya juga memikirkan, terus kemudian hari kedua tadi, saya mencoba menggunakan kain atau masker yang berbeda, yang sedikit tipis, terbuat dari modelnya katun yang ada berongga sedikit. Dan ternyata saya menemukan kendala yang sama, Bu Siwi. Nah, ini mungkin teman-teman UMKM juga bisa mengembangkan ini. Terbuka peluang dari situ ya. Iya, bagaimana kira-kiranya, tapi memang membutuhkan proses panjang, Bu Siwi. Jadi yang mana yang nyaman itu kan kita sampai sekarang di antara teman-teman pesepeda yang lainnya juga belum menemukan hal yang fix untuk satu titik bahan apa yang pas untuk kita sampai saat ini juga belum dapat, Bu Siwi. Tapi terus terang kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi pada saat kita bersepeda, kita tetap bawa masker, kita tetap bawa tisu basah yang mengandung alkohol, kita juga membawa antiseptik di kantong belakang. Biasanya kita taruh di kantong belakang semua, handphone juga di kantong belakang gitu ya. Nah, pada saat bersepeda ada beberapa termasuk saya yang memang saya sudah ditelepon dari teman-teman kita yang kerja di National Hospital yang kebetulan adalah teman bersepeda kita semuanya untuk membuka masker pada saat bersepeda dan kemudian menggunakannya kembali pada saat kita akan melewati kerumunan atau traffic light. Nah, karena ternyata pada saat bersepeda oksigen yang kita butuhkan untuk kebutuhan energi kita itu ternyata berkurang dengan masker tadi. Nah, kalau kita lihat ada beberapa case di negara tetangga, malah ada beberapa yang meninggal karena menggunakan masker. Karena terhalang ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan dibutuhkan suatu riset and development kembali, Bu Siwi, ini untuk teman-teman untuk mengembangkan jenis masker seperti apa gitu. Ataukah mungkin ada lubangnya atau berpori sedikit, berpori agak lebar atau bagaimana gitu. Nah, itu kira-kiranya mungkin seperti itu. Kayaknya menjadi satu peluang bisnis tersendiri nih, Bu Fitri. Oke, Bu Fitri.
pasarnya luas banget Bu luas. Siwi itu Apalagi untuk jumlahnya tadi dikatakan Bu Fitri, makin lama jumlahnya makin banyak. Ya, karena kita lihat di beberapa untuk distributor sepeda yang ada di Surabaya ini sudah kewalahan Bu Siwi untuk mencukupi kebutuhan sepeda teman-teman. Permintaannya banyak, cuman barangnya mungkin memproduksi dan beberapa sepeda kan sepeda import, jadi mungkin ada beberapa kendala untuk biaya masuk dan lain-lain. Nah, sehingga ini sangat terbuka peluang juga untuk teman-teman yang lain untuk kalau misalkan punya modal yang besar untuk mulai mengembangkan bisnis lagi, mengarah kepada bisnis alat olahraga. Nah, ini kira-kiranya. Oke. Nah, ini. Ternyata kalau ngomongin peluang bisnisnya pun juga peluang bisnisnya banyak sekali, mulai dari jasa kulinernya, lalu kemudian dari jasa dari produsen baju, jersey-nya, lalu kemudian untuk khusus untuk celananya. Juga kemudian tadi kita ngobrol ternyata muncul masker gitu yang ternyata nggak bikin uang gitu ya, apalagi untuk bersepeda gitu. Oke, Bu Fitri, matur nuwun sangat. Ini ternyata ngobrol-ngobrolnya tentang sepeda untuk fenomena new normal. Pembahasannya panjang sekali dan kemudian sangat menarik. Tentunya teman-teman yang mendengarkan dari Beranda Trisa kali ini bisa mengambil informasi maupun manfaat. Semoga mereka juga bisa mengambil peluang bisnis dari yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi. Terima kasih, semoga Bu Fitri dan keluarga sama-sama. Semoga selalu Beranda Trisa sukses selalu channel YouTube-nya. Ya, matur nuwun. Saya subscribe habis ini. Iya, matur nuwun sangat. Semoga selalu sehat ya. Ye, matur nuwun. Sampai ketemu lagi Bu Fitri. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Bu. Nah, teman Beranda Trisa semuanya, sharing dengan Bu Fitri tadi saya harapkan bisa bermanfaat bagi teman semuanya untuk bisa mempersiapkan menuju pada era new normal. Saya pamit undur diri dulu. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.